Kita mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah amma ba'du. Yang kami hormati Kepala RA Bustanul beserta guru yang akan disupervisi pada pagi hari ini, Kepala MI Bustanul beserta teman-teman guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan satu kegiatan yang sudah kita agendakan bersama, yaitu pelaksanaan supervisi perencanaan pembelajaran. Sebelum kita agendakan pelaksanaan supervisi di Kecamatan Lenteng, kita sudah melakukan bintek penyusunan perencanaan pembelajaran. Sekaligus kami para pengawas sudah melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembelajaran. Maka kegiatan supervisi ini adalah tindak lanjut dari dua kegiatan tadi. Jadi tujuan supervisi bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kelemahan, tetapi untuk menemukan persamaan persepsi, kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman. Apakah materi yang telah kita sampaikan pada waktu kegiatan bintek dan pendampingan benar-benar dikuasai oleh guru di madrasah, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu santai saja, karena kita hanya mengukur daya serap Bapak Ibu sekalian dalam menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga nanti harapannya dengan kegiatan supervisi perencanaan pembelajaran ini, guru-guru di madrasah bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang mendekati ideal. Karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak semuanya langsung saklek pas sesuai dengan panduan dari pedoman. Tapi dengan kegiatan bintek, kegiatan pendampingan, dan kemudian pada saat ini kita lakukan supervisi, maka diharapkan pemahaman kita paling tidak mendekati ideal. Jadi kegiatan supervisi sekali lagi kita laksanakan dengan senang, dengan hati yang nyaman, tanpa ketakutan, tanpa takut salah, tanpa macam-macam, ya dijawab aja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Sekali lagi, ya, bukan untuk mencari kesalahan kelemahan, tetapi menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman, sehingga kita bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang mendekati ideal, dan pada akhirnya nanti kita bisa menerapkannya rancangan pembelajaran itu di dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Nah, ini berbeda dengan pelaksanaan supervisi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dipisah, langsung RA selesai, MI selesai. Nah, kita mencoba langsung bagaimana kalau melaksanakan secara bersamaan, langsung RA tentu secara bersamaan. Ini akan mudah kita lakukan karena ketika supervisinya dari aplikasi seperti itu. Tidak akan punya MI masuk ke RA, punya RA masuk ke MI. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan.
Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang FA siapa Bu? Nama dulu. Ya FA. Towani. Towani. Towani sudah Towani. Towani SPBI. Sekarang menyusun perencanaan pembelajaran untuk kelompok A. Kelompok B. Terus yang MI Pak dengan siapa Pak? SI. Ini dari negara Samsuri. Bapak membuat perencanaan pembelajaran untuk mapel bahasa Arab. Nah, dari sekian pelajaran seperti itu baru sekarang Bapak ini bahasa Arab. Oke, kita awali yang FA. Sama ya pertanyaannya sama. Setelah di yang jawab pertama ya A, terus setelah itu yang MI. Oh, siapa yang saya buka ini? Bu, tolong dilihat Bu, di perencanaan pembelajarannya ada judulnya. Judulnya apa? Perencanaan pembelajaran. Judul. Modulan dia dibaca aja Bu. Judulnya perencanaan pembelajaran modul ajar integrasi pembelajaran mendalam dan jadi benar ya, akan kita periksa itu perencanaan pembelajaran, bukan rencana pembelanjaan. Jangan itu salah baca, rencana pembelajaran apa rencana pembelanjaan. Ada fasenya, fase fondasi untuk kelompok B ya. Topiknya apa? topiknya cita-citaku. Cita-citaku. Subtopiknya aku ingin jadi guru. Apa yang jadi guru? Ya, selain ingin mengabdi pada masyarakat dan pemerintah juga ingin mengenalkan ilmu. Meskipun gaji guru nggak naik-naik. Iya Pak, esensi juga. Ada profil lulusan? Apa? Profil lulusan. Nah, kemandirian. Kemandirian. Topik KBC? Topik cinta ilmu. Cinta ilmu. Kemudian yang Pak Samsuri ada judulnya Pak? Apa Pak? Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Namanya Pak, itu kurikuler itu Pak ya? Itu kurikuler yang Topiknya ya? judulnya Pak? Integrasi pembelajaran mendalam. Judul itu yang paling atas, judul itu yang paling atas, paling atas ini. Paling atas loh, paling atas. Loh, paling atas apa bacaannya namanya tulisannya? Rencana pembelajaran. Ya udah, pembelajaran itu judul Pak. Ya judul itu bagian awal. Ya, rencana pembelajaran. Makolnya apa? Makanya ada Fase A.
Fase A berarti kelas 1. Oke. Tema pembelajarannya apa? Al-Quran. Macam-macam warna. Ada profil lulusannya? Ada Apa profil lulusannya? komunikasi. Komunikasi. Oke. Topik kajiannya? Cinta ilmu. Yang RA Kemandirian, yang ini komunikasi. Cinta ilmu. Ini kita lanjut di capaian pembelajaran. Apa capaian pembelajarannya? Apa Pak? Saat ini memperhatikan penjelasan guru, kemudian menunjukkan warna-warna yang mereka lakukan. Capaian pembelajaran. Bapak nggak ada cari yang namanya capaian pembelajaran. Ini ada Apa bedanya? peserta didik memperhatikan penjelasan guru, kemudian menyebutkan warna-warna yang mereka lakukan. Menyebutkan warna-warna yang mereka tahu. Ini jadi aneh. Dan capaian pembelajaran itu dari seluruh itu aneh pembelajarannya. Bapak ngambilnya capaian pembelajaran itu dari mana? Dari Mereka deh. CP itu tidak bikin sendiri Pak, tidak buat dari tanda ngambil dari buku. CP itu nah ini penjelasan dari yang tadi. Bu itu ngambilnya dari mana Bu? Capaian pembelajaran bisa dibacakan capaian pembelajarannya. Pembelajaran melalui kegiatan bermain bermakna dengan dukungan guru, murid meneladani kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta cerita-cerita Islami. Mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh karakteristik fisik, gender, minat, kebutuhan, agama, dan sosial budaya. Mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau dalam kegiatan membaca dalam pembelajaran tentang aku ingin jadi guru sebagai wujud penguatan karakter, cinta ilmu, dan pengembangan profil kemandirian. Kemandirian dan cinta ilmu ya. Tapi aku ingin menjadi guru. Bukan tadi kalau dibaca itu CP-nya ada 3 komponen Bu ya. Dari komponen agama budi pekerti, terus Jati jati diri diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, harus diingat. Ibu ngambilnya CP itu dari mana Bu? Dari aplikasi langsung muncul otomatis gitu Bu ya. Kalau saya ambil dari itu. Yang tidak ada yang bisa Pak. Ini Makanya meskipun dari tujuan ya. bisa dihubungi. Meskipun secara ini ya gaya itu bikinnya dari aplikasi ya langsung otomatis muncul. Dasar pengambilan CP-nya itu meskipun aplikasi itu dia berdasarkan SK Dirjen Mendes. Kalau untuk PAI bahasa Arab termasuk yang RA itu ngambil CP-nya itu diambilkan dari SK Dirjen Mendes. Nah untuk mapel umum yang guru kelas matematika, kemudian bahasa Indonesia, PKN itu ngambilnya dari BSKAP. Makanya pas Jimpek sudah kita jelaskan dari mana capaian pembelajaran itu diambil. Dan aplikasi itu. Bapak bikinnya itu dari mana Pak? Kalau saya bikin ambilnya dari buku ini. Nah iya, nggak boleh Pak ngambilnya dari buku, ngambilnya harus dari SK
Murid mengenali latar sosial budaya dirinya dan orang lain. Terus, Murid memahami informasi yang diterima. terus tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran bikin berapa? Ada Kok bisa bikin 4? Mulainya dari mana? Dari pemetaan CP namanya. Jadi kan di CP-nya itu dilihat yang AG itu AG berapa? Nah AG-nya yang di CP itu AG 02. AG 01 berarti ngambilnya di pemetaan CP. Ya. CP pertama, CP pertama yang lagi dimengerti itu kan ada CP AG 1, AG 2, AG 3 sampai AG berapa itu. Cek itu ada berapa. Itu ngambilnya yang mana? Learning objektif atau learning goal? Bisa learning goal. Nah itu yang buat di situ yang dimasukkan ke dalam belajarnya itu yang punya dari mana? Kok beda itu di dalam belajarnya? TP learning goal itu apa? Ganda TP learning goal itu apa? Jadi pemerintah itu yang dibikin pemerintah itu CP. Maka CP itu dibedah, diturunkan menjadi TP learning goal. TP learning goal itu punyanya satuan RA. Jadi satuan RA itu punya namanya TP learning goal. Karena RA itu tidak bersentuhan langsung dengan murid, yang bersentuhan langsung dengan murid kan kelompok A, kelompok B. Maka TP learning goal tadi dibedah jadi TP learning objektif. Nah baru di TP learning objektif itu muncul untuk kelompok A dan kelompok B. Makanya tadi itu tidak sesuai itu ada 4, kok bisa muncul 4. Padahal di CP-nya elemennya ada 3. Maka itu AG01. Dari AG01 itu diambil mana TP learning objektif yang sesuai dengan topiknya. Terus yang yang jati diri GD berapa itu kodenya? GD 01. Maka diambil mana yang jati diri, yang pemetaan CP untuk jati diri. GD 01 ambil yang kelompok B. Terus yang ketiga itu LS-nya itu LS berapa? LS 113. Maka ambil tuh pemetaan CP LS 01. Yang mana elemen 01? Kemudian di situ tuh ambil miliknya kelompok B. Learning objektif, bukan learning goal, tapi ambilnya learning objektif. Terus sama kalau yang pilih 01 diberi tanda yang sudah diambil. Karena ketika itu generate subtopik yang lain, maka itu ambil TP learning objektif yang berikutnya apa yang diinginkan di CP-nya. Kalau yang muncul CP AG08 ya ambil miliknya AG08. Nah itu udah nonton video tutorial saya. Nah makanya ditonton kalau ada video tutorial itu ditonton bagaimana cara AG08 itu yang mana, AG02 yang mana.
Kalau ibu tidak belajar dulu di video di Birmeknya dan dibuka lagi video tutorialnya, ya kebingungan di kegiatan supervisinya dulu. Ibu kacau lagi memilihnya. Maka setiap subtopik itu ibu pilih. Ibu pilih TP learning objektif yang sesuai dengan kelompoknya. Subtopik berikutnya yang sudah diambil diberi tanda. Subtopik berikutnya diambil lagi yang berbeda. Sehingga selama 1 tahun untuk kelompok A dan kelompok B itu semuanya tuntas diselesaikan. Itu sudah punya tanggungan TP. Jadi tolong dibuka lagi panduan bagaimana menggunakan pemetaan CP itu, mana yang dipilih pada TP dan mana yang dipilih pada IKTP. Pak, yang sampai Pak, tujuan pembelajarannya apa? Ya. Memahami dan mengaplikasikan. Terus dibaca, terus Pak. Setelah mengerti dan belajar, murid mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dasar macam-macam warna sebagai bagian dari penerapan prinsip cinta ilmu dengan komunikasi. Dengan Komunikasi. Cinta ilmu dan komunikasi. Makanya tujuan pembelajaran tadi judul RPP-nya Bapak terintegrasi PM dan KBC. Nah, itu munculnya, kenapa muncul komunikasi? Kenapa muncul cinta ilmu? Yaitu karena Bapak profil lulusannya komunikasi, kemudian topik KBG-nya cinta ilmu. Ini dipahami kenapa tujuan pembelajarannya kok muncul komunikasi dan cinta ilmu. IKTP-nya dong. Apa dulu IKTP? Tingkat waktu dan pembelajaran. Ya, kalau dibacakan Dan yang pertama mengidentifikasi konsep dari macam-macam warna sebagai wujud cinta ilmu. Yang kedua menerapkan konsep macam-macam warna adalah kata dengan sifat komunikasi. Yang ketiga menunjukkan rasa cinta ilmu dengan mengaplikasikan konsep macam-macam warna. Yang keempat merefleksi hasil pembelajaran macam-macam warna sebagai aktualisasi akan komunikasi. sekarang topik KBG-nya. Apa topik KBG? Sudah lupa lagi Pak, topik KBG. Tadi kan sudah Bapak sebutkan tuh topik KBG. Cinta ilmu. Materi insersi Pak. Materi insersinya apa? Mengaplikasikan macam-macam warna melalui penerapan cinta ilmu. Oke, yang itu dicek juga materi insersinya apa? Dari mana ibu mendapatkan, ibu dan bapak mendapatkan materi insersi KBC? Materi insersi itu dapatnya dari mana kok bisa muncul seperti itu? Indikator. Dari indikator. Bu, dari mana bu? Dari dia tahu itu muncul otomatis ibu klik buat itu baru muncul otomatis semua. Tapi pertanyaannya kan bukan seperti itu. Ibu harus tahu bu, dari mana sumbernya. Benar enggak materi insersi yang dimunculkan itu? Dari mana tuh materi insersi? Di pemerintah itu melalui KMA itu sudah membuat panduan implementasi KBC di madrasah. Nah, salah satu isinya panduan KBC
itu ada materi insersi. Jadi kalau Bapak pilih topik KDT-nya cinta ilmu, materi insersi apa saja yang bisa Bapak pilih untuk menjadikan materi insersi? Demi aku bebas Anda, bukan sekedar memasukkan. Itu ada panduannya. Kalau ibu pilih cintanya cinta Allah dan Rasulnya, ada materi insersi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau ibu pilih misalkan cinta diri dan sesama, ada sudah materi insersi. Nah, kalau dari panduan pemerintah itu dianggap belum cukup, belum pas dengan harapan dan karakteristik madrasah, itu maka ibu boleh membuat sendiri materi insersi, tapi tetap acuannya adalah panduannya. Apa kira-kira materi insersi yang tepat? Itu ada KMA-nya, dari KMA muncul panduan. Di panduan itu ada materi insersi, jadi tidak bikin sembarang. Jadi nasi itu banyak aplikasi diklik, udah muncul. Tapi dasarnya kenapa muncul itu? Dipahami benar. Itu dari mana ya? Apa ya? Ya dari panduan. Dari panduan, maka Bapak harus dicek lagi panduannya. Pada waktu dicek semuanya sudah saya kirim materi. KMA-nya, panduannya, letaknya, terbitnya di mana, ada tujuan supervisi mengingat kembali. Bimteknya sudah setahun lalu Pak. Nah, tapi Bapak membuat rencana ya yang ini gampang kan, tinggal klik saja sudah selesai. Saya kan cuma mengingatkan kembali, bagaimana koreksi benar tidak yang muncul di aplikasi itu sesuai dengan panduan. Jadi kalau cuma klik buat masukkan ini ya udah selesai. Yang dipentingkan kan pemahamannya. Oke, berikutnya praktek pedagogi. Yang ibu baca kalimat pertama CP-nya seperti apa? Kalimat pertama CP-nya bunyinya seperti apa Bu? Bacanya udah. Melalui kegiatan bermain bermakna Ya, udah stop dulu kalimat. Jadi kegiatan pembelajaran di RH itu bermain bermakna. Tidak ada model pembelajaran macam-macam di RH kecuali kegiatan bermain bermakna. Karena di RH itu non direct interaction. Jadi pembelajaran tidak langsung. Karena pembelajarannya tidak langsung, maka ibu rancang kegiatannya melalui kegiatan bermain. Mau ngajarkan ini jadi guru, enggak langsung seperti guru adalah sikap guru adalah dipaskan hafalkan ya anak-anak, enggak seperti itu. Tapi dengan kegiatan bermain peran macam-macam ya, mengenal atribut jadi guru, apa saja yang dilakukan, anak memerankan jadi guru. Jadi kegiatan bermain, tapi mengimplementasikan, memasukkan materi di dalam kegiatan permainan itu. Karena disebut bermain bermakna. Kalau dulu kan ada bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Dan sekarang itu lebih ditekankan namanya bermain. Ada berapa Pak yang itu Pak? Praktek pedagogi apa Pak? Pembelajaran mendalam. Kenapa pilih pembelajaran mendalam Pak? Menyesuaikan dengan CP-nya. Apa CP-nya? Lebih baik. Iya apa? Ya, peserta Tujuan pembelajarannya ada apa? Tujuan pembelajaran siswa mampu memahami dan mengaplikasikan. Kalau dilihat di tujuan pembelajarannya itu ada apa? Ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi. Bapak pilih praktek pedagoginya itu pembelajaran mendalam. Ada Bapak tahu sintak modelnya?
Di praktek pedagogik itu, Bapak ketika memilih di aplikasi itu ada banyak tersedia. Ada e-learning, discovery learning, PBL, PJBL, ya, kemudian ada cooperative learning, ada ARKA, ada macam-macam. Kalau Bapak cek di aplikasinya ketika milih pembelajaran milih praktek pedagogi, jangan-jangan Bapak belum explore itu di aplikasinya. Ketika muncul otomatis pembelajaran mendalam. Nah, setiap model pembelajaran itu memiliki sintak. Apa sintak itu? Belum tahu ya? Sintak itu. Bapak pernah lihat ibu-ibu bikin mie instan, menyiapkan mie instan? Apa saja kira-kira langkah-langkahnya untuk bikin mie instan? Ya, pilihan bahan, terus apa Pak? Bapak pernah perhatikan ibu-ibu bikin mie instan itu, menyiapkan mie instan. Langsung gitu kok, bikin mie instan gitu ya. Apa langkah-langkahnya? Ya, menjaga bahan, kemudian mengolahnya, Ya, bukan. secara garis besar seperti itu. Kalau mau lebih detail, ya misalkan ke warung beli instannya, kemudian ambil panci isi air, kompornya dihidupkan, terus ambil gunting dibuka, dikeluarkan bumbunya. Itu namanya langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau Bapak pilih pembelajaran mendalam, itu punya langkah-langkah yang berbeda kalau Bapak pilih model pembelajaran yang lain. Nah, langkah pembelajaran yang taat pada setiap model itu namanya sintak. Kalau Bapak sintak model itu namanya sintak. Kemarin itu belum ya? Ikut, tapi ada di belakang Pak. Nah, ya makanya Pak kalau ada bintang lagi duduknya yang jauh Pak. Kalau ruangannya di ruang A, Bapak di pagar Pak, biar menguasai dengan benar materinya. Sekarang Bapak ceritakan kepada saya, Bapak ceritakan seperti apa kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan dengan menggunakan model pembelajaran mendalam itu Pak, deep learning. Bagaimana Bapak mengajar macam-macam warna di bahasa Arab dengan menggunakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Ya boleh dijalan ini, langsung ceritakan dulu. Awalnya bertanya dulu, setelah macam-macam warna apa saja yang diketahui. Kemudian setelah siswa diketahui kemampuan tentang warna, baru diajarkan bahasa Arabnya tentang warna itu. Kemudian diulang-ulang, dibaca secara bersama-sama, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan tanya jawab satu terus kemudian dipraktekkan lagi. Mempraktekannya sejak Itu dengan manual, bisa manual, dengan menempel atau menunjuk gambar yang ada di dinding, warna-warna yang dinding, atau bisa ada menggunakan warna pelangi, kemudian menyebutkannya dengan kalimat bahasa. Itu sudah. Ya. Jadi pas Bapak menyuruh anak itu mempraktekkan, memilih macam-macam warna yang ada di ruang kelas, di dinding, di macam-macam, Bapak kemudian menyebutkannya dengan kosakata bahasa Arab, itu masuk di bagian apa pada pembelajaran mendalam?
di pemahaman. Di pemahaman. Oke. Terus ketika Bapak menjelaskan, memberi contoh, kemudian tanya jawab tentang warna, kemudian diucapkan dengan kalimat bahasa Arab, itu masuk di bagian mana? Di pembelajaran mendalam. Oke, sintak modelnya pembelajaran mendalam itu ada berapa, Pak? Hah? Nggak tahu nggak tahu. Nah, itu kan dibaca, Bapak dilihat di kegiatan intinya itu ada berapa? Ada 3. Apa? Pertama mengaitkan Nah, pengetahuan. itu Pak, sintak itu loh yang sudah Bapak bikin box itu loh. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu sintak, Pak. Ketemu, Pak? Mana, Pak? Ini. Mana? Ada memahami, mengaplikasi, kemudian berefleksi. Nah, oke, Bapak udah tahu itu sintak ya. Jadi sintaknya dari pembelajaran mendalam itu 3 itu: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Iya. Nah, Bapak tadi ketika Bapak meminta anak untuk menyebutkan macam-macam warna yang ada di dinding itu, terus menyebutkannya dengan kosakata bahasa Arab, itu masuk di bagian mana dari yang 3 tadi? Mengaplikasi. Berarti Bapak kan setelah anak diminta menyebutkan itu kan sudah selesai tadi katanya, nggak ada lebih, Pak. Terus refleksinya mana? Merefleksi. Padahal sintaknya kan ada 3: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, merefleksinya apa, Pak? Nggak ada kegiatannya. Itu dengan mengajukan pertanyaan. Menunjukkan Pertanyaan. Kemudian memberikan penguatan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasai oleh murid. Nah, itu Bapak tadi tidak sebutkan. Katanya tadi setelah melihat macam-macam warna yang ada di dinding, kemudian anak menyebutkan warnanya, nama warnanya, kemudian mengucapkan dengan kosakata bahasa Arab. Habis itu apa? Sudah selesai. Maka Bapak belum pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran model itu harus sintaknya, langkah-langkahnya harus lengkap. Enggak ada yang dikurangi, enggak boleh ada yang ditambah. Yang terakhir ini adalah Apa? yang menyusun kesimpulan, kemudian membuat rencana perbaikan dengan cara memberikan. Ya, itu namanya masuk di refleksi. Jadi Bapak kalau ngajar nanti, kalau RPP ini mau diimplementasikan di dalam kelas, maka mana yang memahami, kegiatan memahaminya benar-benar terlaksana di dalam kegiatan pembelajarannya. Mana kegiatan-kegiatan yang masuk di merefleksi, maka itu harus benar-benar terlaksana. Apa saja kegiatan yang masuk di mengaplikasi, maka itu harus benar-benar terlaksana. Jadi baru Bapak bisa mengetahui, oh, dengan menggunakan model pembelajaran mendalam, tujuannya memahami macam-macam warna dalam kosakata bahasa Arab itu bisa tercapai atau tidak. Kalau ada langkah-langkah pembelajaran yang tidak dilakukan, tiba-tiba tak bisa aja mengajar macam-macam warna di bahasa Arab menggunakan pembelajaran mendalam, tak cocok. Tidak bisa Bapak mengambil kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena ada bagian dari sintak model yang Bapak pilih belum terlaksana. Jadi dipahami, Pak. Berarti harus merubah model pembelajaran ya? Tidak harus. Terserah Bapak. Mana Pak yang paling tahu kan Bapak. Kalau ternyata tidak sesuai pada itu minggu yang akan datang terus. Nah iya. Berubah model ya? Nah ini aspek ketidak tercapaian itu apa? Apa karena Bapak belum menyiapkan materi, alat, bahan, media yang tepat untuk melaksanakan model pembelajaran itu,
Ataukah Bapak pada langkah-langkah itu sudah kurang pas mengikutinya, tidak bisa langsung satu kali kegiatan langsung ini tidak pas, ini tidak cocok, ini tidak apa di dalam pembelajarannya. Bisa seperti itu. Kalau gimana satu kali dilihat. Ibu dan ibu yang RA, saya pengen tahu di RA kan ada, ibu sudah ada topiknya apa Bu tadi? Cita-citaku, kemudian subtopiknya aku ingin jadi guru. Dari subtopik itu nanti akan di breakdown menjadi kegiatan inti. Kegiatan intinya ada berapa Bu? Kegiatan pendahuluan kegiatan inti. Kegiatan intinya ada berapa? Kegiatan inti 1. Ada? Ada Pak? 6 Pak, 1 dia. Kenapa 6 Bu? Kenapa 6? Satu minggu. Iya, kenapa 1 minggu? Itu kan dibikin tuh waktu, alokasi waktu di depan itu kan 1 pekan. Iya, 1 pekan. Jadi banyaknya kegiatan inti tergantung hari efektifnya ibu di madrasahnya. Kalau ibu di madrasahnya 6 hari efektif, ya kegiatan intinya sebanyak 6. Maka pelajari dulu perencanaan pembelajarannya. Yang tadi pun ketika ditanya ada berapa? Ya harusnya nanya Pak. Ada berapa kegiatan intinya? 6 gitu. Kenapa 6? Karena hari efektif di RK Bustanul Ulum itu 6. Kalau hari efektifnya kan tidak semua satuan RA itu 6 hari nantinya, ada yang 5 hari. Jadi ada 1 minggu libur gitu. Oke, Ibu silakan diceritakan ke saya. Kegiatan inti 1 apa, kegiatan inti 2 apa, sampai kegiatan 6. Kegiatan inti 1 mengenal peran guru di sekolah. 2 bermain peran menjadi guru di depan kelas. Mengajarkan teman membaca huruf kata angka. Memberikan tepuk semangat seperti guru. Terus yang kelima, mengatur kelas agar tertib dan nyaman. Yang terakhir, membuat ruang kerja guru. Jadi Ibu ketika topiknya cita-citaku, subtopiknya ingin menjadi guru, maka anak dikenalkan seperti apa sih guru itu, profesi guru itu seperti apa. Maka dikenalkan mulai dari atribut, diajari bagaimana cara menulis temannya, sampai di hari terakhir membuat ruang guru, tempat kerja guru itu seperti ini. Kenal loh, jadi selama ini anak-anak kan tidak paham dengan detail loh, guru itu seperti apa. Oh, guru pokoknya ya seperti ini, ngajar, ruang gurunya seperti apa, kan tidak tahu. Anak tidak diajarkan bagaimana berperan menjadi guru, menjadi temannya menulis dulu ya. Tapi diharapkan dengan perencanaan pembelajaran yang Ibu susun dalam 1 pekan itu anak kenal, memahami tentang subtopik itu secara utuh. Itu yang diharapkan dari pembelajaran mendalam, yang membedakan pembelajaran mendalam dengan K13 secara utuh itu di situ, di kegiatan ini. Jadi kegiatan inti yang Ibu rancang itu merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Jadi guru itu dikenal secara utuh. Yang pertama dari pakaiannya, yang kedua dari sikapnya, yang ketiga bagaimana cara ngajarnya,
uang gurunya. Pak, saya nggak mau Pak kalau uang gurunya seperti uang gurunya yang setahun memiliki. Gimana pengennya? Pak, ada AC-nya, ada kulkasnya, ada mobil. Kenapa seperti itu? Biar enak jadi guru. Nah ini kan ya dikenalkan seperti itu. Itu namanya kegiatan inti. Jadi ada topik, subtopik, ada kegiatan inti. Nah setiap kegiatan inti mesti ada kegiatan main. Ada kegiatan mainnya? Ada. Di kegiatan main di hari terakhir dulu apa saja di kegiatan main di hari terakhir yang keenam, kegiatan inti yang disiapkan. Menata meja kerja ini untuk guru lengkap dengan buku dan alat tulis. Menempel jadwal pelajaran pura-pura di tembok sebagai papan rencana guru. Menceritakan fungsi ruang kerja guru sebagai tempat menyiapkan pembelajaran. Kira-kira dengan waktu yang 3 jam ya dalam satu hari kita tidak tiga kegiatan itu atau kurang mungkin dari kegiatan itu. Cukup. Ibu ada alat bahannya enggak? Di situ kan ada alat bahan, ada penataan alat lainnya. Ya kegiatan 6 aja, kegiatan 6 aja. Kegiatan ada. Pinjam ini buku, laptop, mainan, bolpen, papan, jadwal. Ibu Papan jadwal. Ibu sudah bisa menyiapkan kira-kira semua alat dan bahan itu? Pinjam ini dari kardus, buku, laptopnya dari kertas lipat. Terus bolpen, papan jadwal. Jadi semuanya bisa disiapkan dulu ya. Nah, jadi ibu di FA itu lebih kompleks daripada MI. Jadi kegiatan mainnya apa saja, kemudian kebutuhan alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan pada hari itu. Kemudian yang lebih penting penataan alat dan bahan. Jadi ketika penataan alat dan bahannya tidak pas, maka kegiatan inti, kegiatan mainnya itu tidak akan berjalan sesuai yang ibu harapkan. Kira-kira ibu membayangkan bagaimana menata alat dan bahan itu sehingga ketika masuk di kegiatan inti pembelajaran pada hari ke-6, ibu bisa dengan nyaman mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan mainnya. Gimana kira-kira? Nah, ya makanya itu kan butuh penataan alat bahan. Ketika alat bahannya disetting seperti ini, skenario pembelajaran nanti seperti apa? Maka penataan alat bahan itu menjadi penting. Dan selama ini bukan hanya penting, ayo belajar Dibagi 2 kelompok. Berarti itu menyiapkan alat bahan untuk Kelompok dunia. Ya ternyata yang merencanakan kan ibu, yang menyiapkan alat bahannya ya benar ibu, yang mau ngajar juga ibu. Saya kan cuma nonton. Nah itu masih ingin menjadi guru enak. Subtopik kedua apa bu? Subtopik kedua. Berarti di perencanaan yang lain bu. Topik kedua, aku ingin jadi dokter.
Nah, ketika aku ingin jadi dokter itu melibatkan siapa saja di dalam kegiatan pembelajaran? Coba. Ibu baca saja 6 kegiatan intinya apa saja ini dibaca. Inti mengenal alat-alat dokter sederhana. Oke, Ibu bisa nggak mengenalkan kira-kira alat-alat dokter itu? Pakai gambar. Tanya. Itu apa ini namanya? Penelitian. Oh, jarum suntik Bu ya? Jarum suntik kan jarumnya. Kalau misalkan dengan alatnya itu apa namanya? Nah. Kalau stetoskop. Stetoskop kan gitu. Cek tekanan darah. Lah, ini jarum suntik itu. Apa ini namanya? Ada bawa kayak Ya, apa namanya tuh? nggak tahu. Nah, saya jadi kelas kedua, kegiatan kedua tuh. Udah mulai berpaham. Bermain peran memeriksa pasien. Oke, terus yang ketiga. Mengenal cara menjaga kesehatan oleh dokter. Terus apa? Yang keempat, memberikan resep obat dengan cara lembut. Nah, itu ketika membuat resep obat, itu bisa nggak kalau sakit panas resepnya apa? Kalau sakit kepala resepnya apa? Hasilnya. Nah, kalau misalkan sakit perut resepnya apa ini? Nah, makanya buku namanya di kegiatan pembelajaran itu ada kemitraan Bu, mitra pembelajaran. Nah, kalau itu nggak bisa, jangan-jangan ada muncul sakit tabu, minum bisa Super tertera. Jangan menyebutkan ini, akhirnya nanti ibu akan muncul nih di pikiran anak, mau sakit tabu super keras. Makanya ibu mau sakit kita 38, nanti kita bisa. Kenapa gurunya dulu ngajarkan itu merek itu. Yang ingin tahu di sini anak-anak itu Apa? obat tradisional itu. Nah iya, terserah pokoknya resep yang diberikan dokter dulu. Aku ingin jadi dokter, kalau ibu bikin tradisional jadinya aku ingin jadi dukun. Jadi penting di apa ya, pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini Bu, dengan dikali dan KBC itu semuanya benar-benar dipersiapkan dengan matang. Jadi perencanaan pembelajaran bukan hanya teks. Jadi di situ ada pembukaan pembelajarannya, ada alat bahan, ada penataan alat mainnya. Oh ini nanti ketika di kegiatan di keempat itu seperti apa menulis resepnya, buku resepnya seperti apa, terus membagikannya seperti apa. Itu kan ada setting ruangannya yang itu. Jadi harus benar-benar detail. Jika tidak benar-benar detail maka itu akan jadi kalkulasi. Gimana ini Pak kalau yang Nah makanya mitra ibu ada enggak di sini di sekitar sini yang ada. Nah itu bisa didapatkan dulu. Nah namanya itu kemitraan dulu. Ya kalau ini jadi guru enak. Kalau jadi petani itu enggak kira-kira. Nah kalau dari itu makanya kan harus ada misalkan menunjuk wali murid yang benar-benar dari petani. Itu namanya kemitraan. Apakah penting sekali. Kalau misalnya Pak di sini sudah jauh Pak, nggak ada dokter dengan puskesmas, nah kan puskesmas sudah kita ada kemitraan dengan bidan desa kan juga ada kemitraan. Jadi itu didatangkan. Jadi secara konseptual anak itu harus benar-benar diberikan materi yang benar, pengetahuan yang benar. Jadi aku ingin jadi guru, nah bukan saya nggak mau, saya mau jadi guru. Kenapa? Mau jadi guru
gajinya kecil. Misalnya yang gajinya kecil itu guru yang ngajar di tempat seperti saya gitu. Tapi kalau guru-guru di ini yang profesional gajinya besar gitu. Makanya dikeluarkan budaya dunia. Intermezzo saja gitu. Nah kalau misalkan di lingkungan nyata ada pemikiran sulit, maka manfaatkan digital untuk bisa milih mana video pembelajaran yang benar-benar pas sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran ini. Dimanfaatkan. Oke, yang terakhir di asesmennya. Ibu mau melakukan asesmennya itu seperti apa di kegiatan cita-citaku atau ini dari guru ini? Asesmennya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Gimana apa tuh indikatornya? Kan itu indikator. Anak menyebutkan bahwa guru mengajarkan guru dan setiap anak harus punya. Iya, coba dicek tuh di belakang itu ada setiap harinya ada kegiatannya. Tuh, yang di satu tuh kegiatan hari Sabtu. Jadi satu anak itu ya gimana cara ngisinya? Langsung ditentang saja gitu ya. Misalkan Budi, indikatornya apa? Indikatornya anak dapat menunjukkan bahwa guru mengajarkan ilmu dan mendidik anak. Dapat sampai SP itu ditentang. terus Yang kanan tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menunjukkan bahwa guru mengajar itu dan mendidik, maka diberi ditentang di kolom kurang atau cukup. kok Ibu tahu kalau anak itu tidak bisa menyebutkan, Ibu itu bisa menyebutkan. Bukan setelah Kalau anak sebutkan gitu ya, Ibu soal seperti itu. Gimana? Tidak tahu Ibu gimana itu berarti kalau nilai. Nah, tidak harus itu. Untuk mengetahui anak bisa apa Ya gimana caranya Bu? Kamu bagaimana caranya guru itu ya? Kamu menjawab gitu ya? Gimana? Ini selesai tuh, indikator kedua aja, indikator kedua apa Bu? bercerita pengalaman belajar dengan guru yang disukai. Nah oke, itu gimana tuh Bu? Ya gimana? Kalau anak-anak tadi ada yang cukup kurang itu gimana? Kalau anak itu umpamanya bercerita, kalau saya diajar saja ini senang sekali karena dia orangnya ramah, lembut, tutur katanya sopan, bisa seperti itu. Kalau yang yang Budi, aku malah nggak suka sama guru itu karena guru itu
Ya, menjemput kita. Apa ya? Nggak masuk. Nggak tahu saya bantu. Nah, itu dia yang ibu sampaikan tadi, anak menyenangi guru. Itu dicatat tuh, catatan guru. Namanya fakta ketika ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tadi misalkan ketika menyusun miniatur ruang guru. Terus ketika di kegiatan itu anak itu kawan ini bangkunya harusnya seperti ini meletakkan laptopnya kan di sini. Oh, maka ibu catat ini. Jadi catatan guru itu namanya catatan guru. Ibu mencatat apa? Apa yang diucapkan oleh anak, apa yang dilakukan oleh anak, dan apa yang dilihat. Pada kegiatan bermain, menyusun meja guru, anak berkata kepada teman-temannya, kawan-kawan letakkan mejanya di sebelah sini, laptopnya di sebelah sini. Nah, cara anak meletakkan meja, meletakkan laptop, meletakkan pulpen, itu kan anak sudah punya inisiatif seperti apa ruang guru yang ideal menurut anak. Nah, itu namanya fakta. Kalau ibu sudah bilang seperti tadi, Budi belum memahami, itu kan menurut ibu. Nah, yang belum memahami itu kenapa Budi belum memahami? Kan tidak ada. Orang lain kan tidak tahu kenapa Budi itu belum memahami. Makanya catatan guru itu yang dituliskan adalah fakta, bukan opini. Jadi fakta itu apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, nah itu dicatat dulu. Dari apa? Dari yang dilakukan anak, dari yang diucapkan anak, itu namanya fakta. Nah, karena fakta tadi diinterpretasi oleh ibu. Oh, anak melakukan seperti ini, maka masuk kategori sangat baik. Oh, kalau Budi melakukan seperti ini, maka masuk kategori cukup. Proses mengintervensi dari fakta tadi itu namanya penilaian atau asesmen. Jadi dulu. Nah, dengan catatan guru lagi besok, iya ya, anak yang sangat baik ya. Apalah buat anak yang sangat baik. Mana ngerti lah, bukan begitu itu. Dia catatan gurunya. Oh, karena anak melakukan seperti ini, maka dia sangat baik. Jika ada anak serupa yang melakukan seperti anak, maka diintervensi juga sangat baik. Bisa dipahami dulu. Nah, namanya itu instrumen pengumpulan data. Itu yang diisikan. Nanti ketika ibu mengisi RDM, sudah dapat mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Dari mana dasarnya? Dari itu. Di setiap kegiatan pembelajaran, setiap hari sudah ada dari instrumennya. Mana yang sudah ada? Mana yang sudah ada? Nah, itu di belakang coba ibu cek itu di lampiran itu loh. Terus buka lagi tuh, nah itu kan hari satu. Terus buka lagi itu hari kedua. Kenapa sekali itu kegiatan tiga itu? Ada. Nah itu belum sempat belajar itu. Bukan nggak sempat belajar, bukan belajar. Jadi dari kegiatan seperti ini kita bisa menemukan banyak hal begitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil di kegiatan seperti ini. Yang pertama,
pembelajaran itu diambil dari SK Dirjen Teknis untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Jadi untuk RA itu ngambilnya dari SK Dirjen Teknis. Beda kalau misalkan mapel umum, matematika, PKN, IPAS, ya. Terus bahasa Indonesia itu ngambilnya dari BSKAT. Apa tuh BSKAT? Nah, kepala madrasah itu apa nih? Berarti kan Pak kepala madrasah yang akan mensupervisi teman-teman guru yang lain. Kan kalau pengawas hanya sampel aja satu orang. Guru yang lain disupervisi oleh kepala madrasah. Apa BSKAT ini? Badan Standar Kurikulum dan Asesmen juga ada yang bilang itu BSKAT juga atau BSKAT. Kemudian yang kedua tadi tujuan pembelajaran. Kalau yang kata tadi ada dua macam tujuan pembelajaran, ada learning goal dan ada learning objektif. Kalau di MI tidak disebutkan secara eksplisit, secara tekstual di dalam panduan, hanya muncul learning goal learning objektif itu di panduannya. Kalau MI kenapa tidak muncul? Karena MI langsung punya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi setiap fase itu sudah punya kelasnya masing-masing. Kalau di RA nggak ada kelas, ya ada kelompok bermain. Makanya ada learning goal miliknya satuan RA, ada learning objektif itu miliknya kelompok A dan kelompok B. Jadi learning goal, learning objektif itu diambilkan berdasarkan elemen. Jadi yang muncul di CP-nya apa, elemen jati dirinya, jati diri berapa, ya. Kemudian bisa diketahui yang berapa itu, perpaan CP-nya. Nah ini dia, perpaan CP ini untuk budi pekerti. Kalau budi pekerti ini 01, CP1 punyanya budi pekerti. CP2, nah CP2 miliknya budi pekerti. Jadi kalau budi pekerti 03, ya ini jangan ambil ini. Ini miliknya CP1, ambil miliknya CP3. CP ketiga dari agama dan budi pekerti. Kalau jadi diri ya terus sama seperti itu. Kalau JD 05 misalkan, maka ambilkan dari perlukaan ini elemen jati diri CP yang ke-5. Terus yang ketiga itu didapat lagi praktek pedagogi. Jadi praktek pedagogi harus benar-benar memilihnya itu sesuai dengan apa yang diragukan. Ketika Bapak pilih praktek pedagogi, maka di preview akan muncul kegiatannya. Seperti apa sintak atau langkah-langkah dari praktek pedagogi itu. Dia harus benar-benar bisa disesuaikan. Terus yang keempat tadi ada kegiatan inti ya di RK, kegiatan inti itu sebanyak hari efektif. Kemudian di RA ada penataan alat bahan. Dia harus benar-benar karena ini perencanaan pembelajarannya ada kotak-kotak, apa yang diisikan. Nah itu bagaimana Bapak itu menata penataan alat bahan itu. Nah foto di foto lapis seperti apa, bahan ini seperti apa, foto keduanya. Untuk lebih detailnya silakan dilihat panduan pembelajaran dia. Oke, terus berikutnya ada di asesmen ya. Di asesmen untuk RA benar-benar yang dicatat itu adalah fakta bukan opini.
Jadi fakta itu apa yang dilihat, kalau ibu apa yang didengar. Sehingga ibu mendengar apa celotehannya anak-anak, itu yang dicatat. Apa yang ibu lihat dari tindakannya anak-anak, itu yang ibu catat. Itu namanya fakta. Dari fakta tadi diinterpretasi. Nah, proses interpretasi menjadi sangat baik, menjadi baik, curang, itu namanya penilaian atau asesmen. Pak, saya formatnya mau menggunakan formatnya checklist, boleh. Pak, saya formatnya mau menggunakan catatan anekdot, boleh. Pak, saya formatnya mau menggunakan lembar observasi, boleh. Pak, saya formatnya mau menggunakan foto seri, boleh. Terserah apa yang ibu sukai dari instrumennya. Yang muncul di perencanaan belajar itu hanya instrumen pengumpulan data. Hanya apa yang ibu lihat di dalam kegiatan pembelajaran, dan itu adalah fakta. Fakta itu yang benar-benar dilihat, diamati, didengarkan, bukan melibatkan perasaan. Budi sudah bisa, Budi sudah bisa. Kan itu sudah melibatkan perasaan, melibatkan penilaian personal. Belum tentu ketika diamati orang lain itu bisa. Tetapi kalau ibu menuliskan faktanya, ketika diminta menuliskan kata guru, Budi sudah bisa menuliskan huruf G dengan benar. G, U, R-nya terbalik seperti ini. Nah, kalau R-nya terbalik seperti itu, kan fakta. Nah, terus apa diinterpretasinya? Oh, kalau seperti ini Budi masih karena ada dari 4 huruf hanya 1 huruf saja, itu pun sudah benar, hanya arahnya saja yang berbeda. Oh, ini baik saja. Itu interpretasi. Belum tentu kejadian yang seperti itu di madrasah yang lain nilainya baik. Bicara bisa dibilang ya, dari fakta yang sama setiap orang punya interpretasi yang berbeda. Ini, nah itu namanya asesmen atau penilaian. Nah, yang terakhir pemitraan. Pemitraan termasuk yang di MI. Ketika kita membutuhkan materi itu benar-benar tersampaikan dengan baik, sementara itu bukan kemampuan kita, maka usahakan kita mengundang mitra di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan tidak tersedia, maka kita bisa dengan alat bantu digital. Kita siapkan di video misalkan, melalui gambar misalkan. Misal kalau ibu cita-citanya menjadi pilot, ya. Susah tuh mau mendapatkan pilot dari mana? Dari Madura datang pilot, tidak ada. Hanya ibu dengan menggunakan foto pilot, gambar pilot atau video pilot. Ternyata pilot itu kopinya seperti itu ya, ada gambarnya banyak ya. Yang tertarik. Hanya pulang ke rumah, kalau punya masih kembali. Kenapa kau digambar B? Mau jadi pilot? Berarti ibu sudah sukses tuh memberikan gambaran seorang pilot kepada anak-anak. Di sekali lagi kegiatan supervisi bukan kalau misalnya tadi terkesan tapi hanya memastikan saja bagaimana itu menjadi pemahaman yang utuh dari materi yang kita sampaikan di pelajaran ini. Mungkin ini kaget aja kalau baru ketemu saya supervisi dulu ya. Dan mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya nggak kaget lagi, bisa menjelaskan dengan santai, tapi santai itu harus dipersiapkan. Harus benar-benar dipersiapkan. Mudah-mudahan bermanfaat.